Kemudian di sini saya tabarruk dengan Said Muhammad, gurunya Kiai Haji Azaim. Saya mau cerita tentang amaliyah tadi. Saya sebetulnya nggak niat bacakan bab itu, gara-gara ada khataman jumlahnya banyak saya jadi pusing. Ini panitianya tanya, khatam betul apa enggak? Iya, Gus, khatam betul. Tapi kayaknya saya tidak yakin itu. Karena saya ini kan dari pondok tahfidz itu. Biasanya anak khataman itu ya rada bodoni itu loh. Wis diwaca buanter sing nyemak ya mau ndelok pojoke tok. Mergo kebanteren. Nah, akhirnya lafat-lafat yang di tengah itu enggak di apa? Baca. Tapi ya semoga dimaafkan Allah lah. Yang jelas itu enggak. Tapi saya mau cerita ya. Jadi cara berpikir Said Muhammad ini nanti juga saya teruskan di Ma'had Ali. Ini saya baca ya. Di antara yang diyakini madhab Malikiyah, ini saya baca saja teksnya. Jadi ada riwayat namanya, kalau Said Muhammad bahasakan itu Ataqoh Somadiyah. Kalau di Indonesia kadang orang bilang Al-Ataqoh Al-Kubro, yaitu dengan membaca surat Ikhlas. Di sini jumlahnya hanya 100 kali, kila 1000 kali. Tadi berapa semua? 700 juta ini sudah susuk banyak ini. Di sini hanya 40, riwayat lagi 100, 1000. Terus sampai tadi berapa? 800 juta. Wah, ini sudah susuk ini. Itu anak cucu sampean pasti masuk surga itu kalau gitu. Ini saya baca, ini kitabnya Said Muhammad ini. Suratul Ikhlasi wal Itqu minan nar. Akhrajat Tabrani fil Kabir an Fairuz ad-Dailami wa Ibnu Ukhtin Najasi. Waqad khadaman Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang ini jadi khadimnya Nabi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a qul huwallahu ahad mi'ata marratin fi shalat ghairiha kataballahu lahu bara'atan minan nar." Ini hanya berapa ini? Mi'ata marrah. Berarti kalau satu orang itu cukup 100. Tadi sudah untuk 7 turunan tadi untuk orang berapa? Ya, untuk 7 turunan cukup ya? Cukup. Untuk 7 turunan. Ya, sudah susuk ini, sudah susuk ini. Aduh, ribet ini. Nah, ini tak cari pembenarannya, ini supaya keren. Ini di halaman 188 Abwabul Farad. Warwa Ibrahim bin Muhammad Al-Khiyari fi fawaitihi an Hudzaifah marfu'an. Man qara'a qul huwallahu ahad alfa marratin faqad ishtara nafsahu minallah. Berarti 100, ada riwayat lagi 1000. Nanti tak carikan lagi yang berapa? 1 miliar mungkin. Jangan banyak-banyak. Nah, ini saya baca ya. Wa hadzal adatu huwa al-ma'rufu bi ataqatis somadiyah. Wa qad nassa jama'atun mutaakhiril malikiyah ala istihbabi ataqatis somadiyah. Wa haddu ala qiraatiha wa istimaliha. Minhum Asy-Syaikh Abdus Salam Al-Asmar sak teruse ini. Jadi kullu haula'i istahabbu ataqatas somadiyah ma'atirafi ba'dihim kal Misnawi bisyiddati du'fi hadisiha. I'timadan ala anna hadza minal fadha'il allati yutasahalu fiha. Faman sa'a yasta'milaha roja'a khusula ma fiha fala ba'sa bidzalik ala syarti alla ya'taqida thubuta dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam hatta la yaqa fil kitsbi alaihi. Jadi intinya itu silahkan Anda bikin jumlah sesuai versi Anda. Yang penting Anda jangan kampanye kalau itu perintah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau kamu atasnamakan Nabi kemudian jumlahnya sampai 800 berapa? 800 juta, berarti Nabi mengajarkan masyaqqah pada umatnya. Jadi cukup yang riwayat itu di sini hanya 100 sama 1000. Jadi kalau jumlah tadi untuk 7 apa? Turunan. Jadi kamu harus ditutup dengan doa, ya Allah, semua itu bukan untuk saya tapi untuk 7 turunan. Tolong catat ya Allah. Karena itu. Jadi artinya gini loh ya, orang Indonesia yang sering mempraktekkan ataqoh somadiyah itu bukan tanpa dalil. Ternyata dalam mazhab Maliki, saya masih ingat ketika mbah saya kandung, bapaknya bapak, asmane Mbah Nur Syam, itu wasiatnya minta dibacakan 4000. Yang baca pas itu ya bapak sama anak-anaknya.
Dan kemudian alhamdulillah zaman akhir itu mulai agak ngawur. Kalau ada acara itu wong liya kon maca anake mlebu metu gak melok maca. Itu keliru, saya jamin itu keliru. Saya sering kalau mimpin di rumah, kalau yasinan di tonggo-tonggo kok anaknya gak maca, saya keluar. Bapakmu wong liya kon maca, kata saya gitu. Jadi itu menurut saya itu yang jelas. Saya sampai ngisi begini. Yang ada riwayatnya itu idza mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasin shadaqatin jariyah au ilmin yuntafa'u bi aw waladin sholihin yatullah. Itu ndak ada di hadis au kiyayin sholihin yatullah kata. Yang ada itu aw waladin apa? Sholihin. Jadi anaknya harus ikut, kalau ndak usah kata. Akhirnya anaknya dhewe nggih Gus nggih. Wah, akhirnya tak kei jagung paling akeh, kula mendet sithik. Wong aku ora anake kok. Kadang-kadang enggak, orang lain baca buahnya, anaknya mau melebu metu mau enggak no tamu mbek rokokan. Itu harus ditobatkan itu. Keliru itu. Karena nasnya bukan au kiyayin sholihin tapi au waladin sholihin. Ini bukan provokator, ini memang ya harus seperti itu. Nah, terus tentang tadi la ilaha illallah yang didawuhkan Gus Azaim. La ilaha illallah itu penting sekali, cuma saya mohon itu dielmoni lah. Jadi dulu kalimat ini menjadi spesial karena dielmoni, karena dimulai dari fa'lam annahu la ilaha illallah. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Saya ulang lagi ya. Terusannya ayat tuh wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Makanya menurut mazhab Sadili, kamu disuruh baca la ilaha illallah dulu, jangan istighfar dulu. Saya ulang lagi ya. Dalam mazhab Sadiliyah itu la ilaha illallah dulu, nggak boleh istighfar dulu. Alasannya masuk akal. Orang yang kafir 70 tahun itu sekali baca la ilaha illallah itu langsung yughfar lahum ma qad salaf. Sehingga la ilaha illallah sendiri sudah punya kekuatan supaya dosa kita diampuni. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Cara menghentikan kekafiran gimana? Dia melafadzkan la ilaha illallah. Ini kalimat yang begitu saktinya sampai orang yang kafir puluhan tahun itu dosanya semuanya terhapus hanya karena melafadzkan la ilaha illallah. Nah, makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Seseorang sah diistighfar itu kalau melafadzkan la ilaha illallah. Misalnya ada orang kafir mati kafir, sah nggak anak cucunya mengistighfari dia? Tidak sah karena belum melafadzkan la ilaha illallah. Makanya kata Abdul Hasan As-Sadili wastaghfir li dzambika ay bihadil kalimah. Sehingga lafadz ini spesial betul. Tapi kadang-kadang beberapa mursyid cara berpikir lain. Ini kalimat thayyibah harus dibaca orang suci, sehingga mendahulukan apa? Istighfar. Untuk supaya pas ngelafatkan kalimat thayyibah sudah dalam keadaan apa? Suci. Itu juga masuk akal. Tapi secara meyakinkan saya sendiri lebih mengikuti manhajnya Abil Hasan As-Sadili karena alasannya tadi, yang kafir puluhan tahun saja langsung luntur dosanya karena melafatkan la ilaha illallah. Artinya la ilaha illallah sendiri sudah bagian dari istighfar. Nah, ya tadi buktinya fa'lam annahu la ilaha illallah terus wastaghfir li dzambika walil mu'minina. Jadi orang sah diistighfari itu setelah dipastikan sah tauhidnya. Jadi setelah tauhidnya sah yaitu la ilaha illallah baru sah apa? Diistighfari. Sehingga orang kafir, saya ulang lagi, orang kafir yang mati kafir anak cucunya tidak boleh apa? Tidak boleh menistighfari. Terus saran saya kedua, la ilaha illallah itu filosofinya itu nafyun li uluhiyati ghairillah wa isbatun li uluhiyatillah wahda. Filosofi la ilaha illallah itu gimana? Menafikan semua selain Allah itu tidak Tuhan dan hanya menuhankan Allah semata. Nah itu caranya gimana? Caranya kita harus terbiasa ini, karena tadi saya dibilangin panitia ini rata-rata mustameknya atau mustamiatnya ini santri. Caranya gimana? Dilatih pakai logika. Saya berkali-kali cerita kalau ngaji, saya sekaligus kampanye. Allah itu Tuhan yang begitu fair. Untuk menjadi Tuhan Allah mempersilahkan, ada kualifikasi Tuhan.
Jadi boleh dikompetisikan, itu boleh kata Allah. Nggak apa-apa kamu ngaku Tuhan gitu kata Allah. Tapi nak ngaku pangeran itu paling enggak ya direputasi lah. Ada verifikasinya lah. Dimulai dari apa? Ya kalau jadi Tuhan itu setidaknya bikin langit bumi lah, aturannya gitu. Jadi kalau daftar bupati ya daftarlah ke KPU. Masa tahu-tahu jadi apa? Tuhan kemudian tidak punya prestasi bikin langit bumi. Sehingga Allah itu cara ngendikan itu ya fair. Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati. Coba yang kamu tuhankan selain saya, prestasinya apa kan? Ketika saya bikin bumi itu apa ikut bikin? Terus am lahum syirkun fis samawati. Kalau bikin langit, kalau nggak bisa ya urun lah gitu. Urun semen apa urun bego, pokoknya urun lah gitu. Urun ora, gawe bumi ora, ngerti-ngerti ngaku dadi pangeran. Kul hatu burhanakum. Jadi ya kan ya lucu kan, misalnya syarat kiai di Salafiyah kan keluarga Kiai As'ad, cucunya ngaji ngalim. Orang keluarga Kiai As'ad tuh aku kiai utama di Salafiyah. Oh mesti di penjara ya. Lah yo gak gawe langit bumi, gak ada prestasi terus ngaku sebagai apa? Tuhan.